buku wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminal muntajabin. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, kita bersyukur karena semuanya adalah bersumber dari Allah SWT. Semua nikmat-nikmat yang kita rasakan, lahir ataupun batin, jiwa ataupun raga kita, semuanya adalah karunia yang sangat bernilai dari sisi Allah SWT. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan sahabat-sahabatnya mulia. Jemaah sekalian, kita akan teruskan surah Al-Imran. Pada malam ini kita masuk pada ayat 46 ya, berapa? 46 sampai 50. Dan bersama kita sudah ada Ustazina Ustadz Wahyudin B. Wahid. Kita minta kepada beliau untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Imran ayat 46 sampai 50. Bapak Ibu yang ingin membaca sendiri mushafnya, silakan buka surat Al-Imran surat ketiga, nomor urut ayat 46 sampai 50. Baiklah, dengan segala hormat kita minta kepada Ustadz kita Ustadz Wahyudin B. Wahid untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustazuna Ustadz Wahyudin Wahid, falyatafaddal mashkura. Ustadz belum masuk kayaknya. Sudah ada. Bapak sekalian, kalau gitu mari kita sama-sama membaca. Satu hidup ada, tapi masih ditutup ya, masih di off. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minat salihin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
Kita persilakan untuk Ustadz Wahidin meneruskan. Silakan Ustadz. Fadal. Syukur Ustaz. Tadi ada kesalahan teknis tadi Ustaz. Mohon maaf. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. ويعلمهم الكتاب والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أني أخلق لكم من الطين وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم ومصدقا لما يدي من التوراة ولأحل لكم الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون
Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahu Aliyul azim. Allahumma Allahumma salli wa salli wa sallim sallim wa zid zid wa wa barik barik ala ala rasulillah Rasulillah wa alihil alihil athhar ala rasulillah Rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli ala Allahumma Allahumma salli salli ala ala Muhammad wa ala Muhammad wa ali Allahumma Muhammad. salli ala Muhammad Muhammad Allahumma wa ali salli ala Muhammad. Muhammad Allahumma Allahumma salli ala salli ala Muhammad wa ali wa ali Muhammad Muhammad. wajil faraj. Saya kembalikan Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mengucapkan terima kasih, syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Wahidin Wahid yang telah memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau lahir dan batin dan senantiasa mencatat beliau sebagai bagian daripada hamba-hambanya yang soleh. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membacakan ayat Al-Quran tadi. Semoga Allah juga mencatat Bapak Ibu sekalian sebagai bagian daripada hamba-hamba yang berhak mendapatkan nanti syafaat di yaumil akhirah, ketika pada saat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang salim. Mari kita teruskan surat Ali Imran kita. Surat Ali Imran adalah surat yang nomor urutnya 3, artinya keluarga Imran. Surat ini turunnya di Madinah. Karena turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 200 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 40 sampai ayat 50, 46 sampai 50. Berarti sudah seperempat perjalanan. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-45, masih berbicara tentang keluarga Imran yang diawali dengan istri Imran yang melahirkan seorang putri yaitu Maryam. Maryam dibesarkan oleh Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, kemudian menjumpai di sana ada makanan. Lalu kemudian di tempat itulah Nabi Zakaria juga berdoa meminta keturunan yang selama ini sudah sampai tua belum punya keturunan. Kemudian Allah SWT datang kepadanya memberikan kabar gembira akan punya anak namanya Nabi Yahya. Setelah itu Maryam juga sudah mulai besar, sudah mulai menjelang dewasa, sudah remaja dewasa, lalu kemudian diberikan kabar gembira juga oleh malaikat bahwa dia akan punya anak. Nah, Pak Maryam mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bisa punya anak sementara aku belum pernah tersentuh oleh seorang laki-laki. Jadi ada dua. Pada waktu berbicara tentang Nabi Zakaria mengatakan bagaimana saya bisa punya anak. Sementara saya sudah sangat tua renta, istri saya adalah mandul. Jadi dua hal yang tidak mungkin. Suaminya sudah sangat tua juga, yang kedua adalah istrinya mandul. Jadi ini secara biologis tidak mungkin punya anak. Tapi faktanya punya anak, yaitu Nabi Yahya. Inilah yang disebut dengan mujizat. Kemudian Maryam juga begitu. Maryam tidak pernah bergaul, bahkan tersentuh oleh laki-laki manapun, tapi kemudian hamil juga. Maka dia pun berkata, ya Tuhan, bagaimana mungkin aku punya anak, sementara saya belum pernah tersentuh laki-laki manapun. Maka Allah mengatakan, begitulah Allah kalau menghendaki sesuatu, hanya berkata kun fayakun. Inilah pembahasan kita selanjutnya. Ini sampai 45 sebelumnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qalatil malaikatuh. Ingatlah tatkala malaikat-malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallah, sungguhnya Allah yubasyiruki, memberikan kabar gembira kepadamu, bikalimatin minhu, dengan satu kalimat daripadanya. Kita sudah bahas panjang lebar tentang kalimat. Ismuhu, namanya adalah Al-Masihu Isa bin Maryam. Namanya adalah Isa atau Al-Masih Isa ibn Maryam. Al-Masih artinya yang menyentuh ataukah pengusap.
masih itu mengusap. Jadi kalau kita berwudu mengusap itu menggunakan kata-kata masahah, ya, apa namanya, mengusap. Jadi al-masih diartikan sebagai pengusap karena dengan mengusap maka objek yang diusap itu akan berarti sakit kalau dia sakit, dia menjadi melihat kalau dia buta, bahkan kalau dia mati bisa hidup kembali. Itu dengan al-masih yang mengusap. Al-masih wa Isa bin Maryam. Al-masih Isa putra Maryam. Isa putra Maryam. Wajihan di dunia, dia termasuk wajihan terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk golongan yang didekatkan. Jadi muqarrabin, orang yang didekatkan maksudnya orang yang sangat dekat, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya Nabi Isa termasuk di antara 5 ulul azmi, nabi-nabi ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada ayat baru 46. Ini adalah kemudian Maryam nanti melahirkan anak laki-laki. Tapi dia mengatakan dulu begini. Ya, Allah mengatakan bahwa nanti anak laki-laki kamu itu kan belum hamil nih ceritanya. Baru dikabar gembirakan bahwa nanti kamu akan hamil. Ya, dan kamu akan mengandung seorang anak laki-laki tadi yang bernama Isa bin Maryam. Jadi Al-Masih Isa bin Maryam. Dan disampaikan ciri-cirinya, wa yukallimun nasa fil mahdi. Nanti dia akan berbicara kepada manusia fil mahdi ketika masih dalam buayan. Jadi fil mahdi. Jadi ketika masih dalam buayan dia sudah berbicara. Al-mahdi artinya buayan. Jadi wa yukallimun nasa fil mahdi. Dia berbicara kepada manusia ketika berada dalam buayan al-mahdi. Wa kahlan, dan dia juga berbicara ketika maksudnya fasih. Jadi maksudnya kata-kata dewasa di sini, kahlan, artinya dia berbicara kepada manusia itu pada saat dia berada di buayan, masih bayi sekali, sama perbicaranya ketika dia sudah dewasa. Jadi ketika dia berbicara di waktu bayi, janin, bukan janin ya, bayi, apa namanya? Kalau di Indonesia namanya orok ya. Ketika masih dalam orok, dalam bayi yang baru lahir, sama fasihnya ketika dia sudah dewasa. Jadi wakahla. Jadi itu makanya disebutkan kata wakahla di sini. Jadi kalau di kita kan anak-anak bayi bicara kan biasanya tidak sempurna tuh. Ya. Banyak kata-katanya yang tidak lengkap. Kenapa? Karena ya sesuai dengan kemampuan kemampuan lidahnya. Belum bisa misalnya menyebut R misalnya, belum bisa menyebut S misalnya dan sebagainya. Maka kemudian banyak yang tidak lengkap. Nah, tetapi kalau kalau Nabi Isa nantinya berbicaranya adalah sempurna, fil mahdi wa kahla, sama ketika dia berada dalam buayan, sama ketika dia sudah dewasa. Kemudian wa minas shalihin, dan dia termasuk orang saleh. Wa minas shalihin, penekanannya di sini adalah minas shalihin. Minas shalihin. Kenapa disebutkan mina, bagian dari? Nah, ini pertanyaannya jelas sekali. Bukankah nabi-nabi itu secara otomatis soleh? Ya, kenapa disebut minas shalihin lagi? Apakah masih ada yang lebih tinggi? Nah, Bapak Ibu Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran, seluruh nabi-nabi itu disebutkan minas shalihin. Ya. Bahkan nabi-nabi itu meminta supaya dimasukkan ke dalam golongan orang soleh. Nah, sehingga kemudian timbul pertanyaan itu, soleh sebetulnya siapa? Kenapa? Karena kok nabi-nabi dimasukkan golongan soleh? Kan berarti ada pemilik golongan. Ya, kata-kata dimasukkan ke dalam golongan kan berarti dia bukan anggota golongan itu aslinya. Jadi pemilik asli soleh itu bukanlah mereka, tapi ada yang lain. Lalu kemudian Allah masukkan nabi ini ke dalam golongan itu. Atau nabi ini meminta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam golongan itu. Mari kita lihat dulu doa-doa yang meminta. Nabi-nabi ini khusus nabi-nabi. Kita lihat dulu surat Al-Baqarah. Ayat 130. Ini ketika Allah menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu termasuk juga golongan saleh. Wa may yarghab, dan tiadalah yang membenci an millat Ibrahim, daripada milah Ibrahim itu, illa kecuali man safiha nafsa, kecuali orang yang safiha nafsa, memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu, karena sungguh kami telah memilih dia. Walaqad istafainahu, kami telah memilih dia, yaitu Ibrahim.
Fit dunia, dalam kehidupan dunia. Wa innahu, dan sungguhnya dia Nabi Ibrahim, fil akhirati, di akhirat, lamnya di sini pasti taukid, benar-benar, sungguh-sungguh, min, termasuk as-salih. Jadi disebutkan minas salih. Tidak disebutkan di akhirat dia adalah orang saleh, tapi disebutkan la minas salihin, termasuk golongan orang saleh. Kita sudah terangkan dulu kata akhirat di sini bisa bermakna akhirat setelah kehidupan dunia, bisa juga bermakna akhirat yaitu akhir daripada kehidupan di dunia. Bukan akhirat setelah kehidupan dunia, tetapi akhirat di dunia ini, di masa akhir dalam kehidupan dunia ini. Itu Nabi Ibrahim. Kita lihat Nabi Yusuf berdoa juga. Ini di ayat 111, 101. Surat Yusuf ayat 101. Ini setelah berjumpa dengan orang tuanya, ibunya, dan saudara-saudaranya, setelah mereka semuanya sujud, lalu kemudian Nabi Yusuf berdoa. Doanya, Rabbi, wahai Tuhanku, ada ataitani, sungguh engkau telah memberikan kepadaku, minal mulki, yaitu kerajaan. Wa 'allamtani, dan engkau telah mengajarkan kepadaku atau mengajariku min ta'wil, takwil mimpi misalnya, takwil ala hadis. Ahadis di sini bisa bermakna pembicaraan. Secara umum ahadis itu pembicaraan, bukan mimpi. Kalau mimpi biasanya ahlam. Kalau di sini al-ahadis bisa bermakna pembicaraan. Jadi kalau orang berbicara dia bisa takwilkan maksud aslinya. Jadi wa min ta'wilil hadis, dan mengajarkan kepadaku takwil pembicaraan-pembicaraan. Fatiras samawati, Fatira, dialah yang mengajari aku itu yang telah menciptakan awal kali, pertama kali. As-samawati, langit. Ini bentuk jamak. Wal ardi, dan bumi. As-samawati wal ardi, menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi, engkaulah Tuhan waliku. Anta wali, engkaulah waliku. Di dunia, dalam kehidupan dunia. Wal akhirat, dan akhirat. Jadi siapa yang berwilayah kepada Yusuf, hakikatnya berwilayah kepada Allah. Karena dia juga berwilayah kepada Allah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Lalu kemudian tawaffani, wafatkanlah aku, maksudnya sampaikanlah aku pada ujung tanggung jawabku dalam kehidupan dunia ini. Musliman, sebagai seorang yang berserah diri, muslim. Wal hikni, dan gabungkanlah aku, ini perintahnya. Al hikni, masukkanlah aku, gabungkanlah aku, bisalihin, sebagai golongan orang-orang yang saleh. Jadi kata-kata al-hikni maka bukan min tetapi bi, karena ada kata al-hikni. Gabungkanlah aku bersama, bukan min, bersama. Jadi kita artikan bi di sini bersama. Ini dengan, jadi dengan itu bersama. Gabungkanlah aku, masukkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Ini adalah doanya Nabi Yusuf. Kita lagi lihat doanya Nabi Sulaiman. Surat An-Naml ayat 19. Ini pada saat Nabi Sulaiman lewat dan Ratu Semut meminta rakyat Semut supaya masuk semua ke dalam sarang-sarangnya, rumah-rumah mereka. Mendengar itu maka Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabassama dahikan. Lalu kemudian Nabi Sulaiman tersenyum. Dahikan, tertawa. Min qauliha, demi mendengarkan qauliha, perkataan daripada pemimpin semut itu. Waqala, lalu kemudian dia berkata, maksudnya Nabi Sulaiman berkata dengan berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, engkaulah yang telah karuniakanlah kepadaku. Auzi'ni an ashkura, karuniakanlah kepadaku untuk memiliki kemampuan ashkura, bersyukur. Nikmataka, atas nikmatmu, allati, yang an'amta alayya, yang kamu karuniakan, yang kamu berikan, yang kamu anugerahkan kepada saya. Wa ala walidayya, dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua saya. Walidayya, terutama maksudnya nikmat kenabian yang diberikan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Kemudian ke atas ada Nabi Ishak, ke atas lagi ada Nabi Ibrahim. Jadi alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan,
dan karuniakan juga kepadaku kemampuan untuk beramal saleh, ardau yang kamu ridho padanya. Wadkhilni, dan masukkanlah aku. Nah ini dia. Masukkanlah aku. Kalau tadi di sebelumnya di sini, ini alhikni, ini tadi Nabi Yusuf. Alhikni bisalin, kalau di sini adkhilni, masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmatmu. Nah, cuma sekalian, kalau kita katakan rahmat itu siapa, dan kita gunakan ayat lain bahwa Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, berarti artinya melalui wasilah Nabi Muhammad. Wadkhilni birahmat bi Muhammadin, hambamu, golongan hamba-hambamu yang saleh. Jadi dia minta adkhilni, masukkan. Apakah sebelum berdoa berarti dia tidak termasuk orang saleh? Nah, ini masalahnya jelas. Kalau kita katakan sebelum berdoa Nabi Yusuf belum masuk kategori orang saleh, ini tentu tafsir yang tentu diada-adakan. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu kan tidak mungkin diangkat jadi nabi kalau tidak saleh. Ya. Tetapi ada golongan saleh yang dimaksud mereka di sini. Karena dikatakan adkhilni, masukkanlah aku birahmatika, ke dalam, ataukah dengan bersama rahmatmu. Bi-nya tadi bersama. Masukkanlah aku bersama atau melalui wasilah rahmatmu. Fi ibadika, ke dalam golongan hamba-hambamu as-salihin. Jadi fi, ke dalam ibadika as-salihin. Jadi seakan-akan Nabi Sulaiman belum masuk ke sana. Dengan demikian pasti ada yang dimaksud sini. Bukan berarti Nabi Sulaiman tidak saleh, tapi ada golongan saleh yang dimaksud di sini, Bapak Ibu sekalian. Dan itulah golongan akhir zaman yang dipimpin oleh manusia saleh, seperti yang bisa kita lihat di dalam surat 21. Surat 21. Surat 21 ayatnya 115. 105 maksudnya ini. Surat Al-Anbiya, surat 21 ayatnya 105 ini dia, 21 1. Allah berfirman, walaqad, dan sungguh kata benar kami telah menetapkan, menuliskan Zabur, di dalam Zabur, mimba dzikr, setelah sebelumnya kami juga simpan di dalam Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an itu masih berada di Lauhul Mahfuz. Apa ketetapannya? Annal arda, bahwa sesungguhnya al-arda, bumi itu, yarisuha, akan diwarisi ibadi, oleh hamba-hambaku. Siapa? As-salihun. Nah, karena ada kata-kata yarisuha ibadi, berarti ini pasti terakhir, karena pewaris itu terakhir. Kalau yang mewarisi bumi ini berarti terakhir. Yarisuha ibadi as-salihun. Masukkanlah aku, ataukah yang akan menjadi pewaris bumi ini adalah hamba-hambaku yang saleh. Kalau kita lihat tadi, nabi-nabi tadi itu berharap agar masuk ke dalam ini, karena ini adalah pengakuan Allah bahwa hambaku yang terakhir nanti itu masuk kategori ibadi, hamba-hambaku, dia aku sebagai hamba-hambaku. Ibadi as-salihun, hamba-hambaku yang saleh. Ya. Jadi yarisuha ibadi as-salihun, dia akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Jadi kalau tadi itu para nabi yang mengatakan adkhilni atau al-hikni, masukkanlah aku ataukah gabungkanlah aku, maka di sini pernyataan Allah bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh. Karena ini adalah di dalam Al-Quran, tentu yang dimaksud saleh di sini bukanlah nabi-nabi yang kita bicarakan tadi. Bukan berarti nabi-nabi itu tidak saleh, bukan. Kita katakan tadi keliru besar tafsir kalau mengatakan bahwa para nabi tidak saleh juga. Tapi ada golongan saleh terakhir yang dibicarakan di sini, yaitu golongan saleh yang muncul terakhir, yang menjadi pewarisnya bumi ini. Ya, karena tadi disebutkan di sini, annal arda, sungguhnya bumi ini, atau bumi itu, yarisuha, akan diwarisi ibadi, hamba-hambaku yang saleh. Jadi artinya apa? Akan ada akhir zaman ini, akhir dunia ini, golongan saleh yang akan mengisi ataukah yang akan memerintah alam semesta atau ke bumi ini. Seperti perjalanan perkataan ayat ini. Kita kembali ke sini. Jadi saya kira kita sudah jelas, wa kahlan wa minas salihin. Jadi termasuk orang yang saleh.
Ini adalah ketika Maryam hamil. Ini adalah ilustrasi wanita hamil. Qalat. Kemudian Maryam berkata. Jadi tadi malaikat mengabarkan bahwa Maryam akan hamil. Bukan hanya mengabarkan akan hamil, tapi sekaligus mengabarkan ciri-ciri anaknya. Anaknya nanti itu ciri-cirinya adalah berbicara pada saat masih di buaya. Dan pembicaranya sempurna. Seperti mana pada saat dia dewasa. Qalat, maka kemudian Maryam berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li waladun. Bagaimana mungkin bagiku punya anak, walad. Walam yamsasni, sementara saya ini belum pernah tersentuh. Basyarun, seorang manusia biologis biasa. Basyar ini manusia biologis. Malaikat-malaikat itu tidak berketurunan. Kenapa? Nggak punya tubuh biologis, tubuh badannya. Maka basyar ini berkaitan dengan regenerasi. Jadi kita ini di dunia dalam materi ini adalah basyar. Maka karena kita basyar, kita berketurunan seperti mana juga hewan-hewan berketurunan. Karena namanya makhluk basyariah. Jadi Maryam mengatakan, ya Allah, bagaimana saya bisa punya anak sementara saya belum pernah disentuh oleh manusia, maksudnya secara basyariah, secara biologis. Qala, kemudian malaikat menjawab, maksudnya Allah melalui malaikat menjawab, qala kadzalikillah, begitulah Allah. Kadzalikillah. Karena ini perempuan maka kadzalik, biasanya kan kadzalika. Jadi biasanya kadzalika, tapi di sini menjadi kadzaliki. Begitulah. Begitulah Allah SWT, yakhluqu mayasya. Dia menciptakan mayasya, apa yang dia kehendaki. Seperti pembahasan kita sebelumnya, fa'alu lima yasya, dia akan melakukan apa yang dia idza qada amran, apabila dia telah menetapkan suatu urusan, maksudnya kalau dia sudah menghendaki sesuatu, fa'innama, maka ini pembatasnya cukup. Fa'innama, hanya saja, atau cukup dia, yaqulu berkata. Kita bisa artikan cukup dia berkata. Hanya saja dia berkata. Jadi kita artikan saja untuk bahasa kita, cukup dia berkata. Lahu kepada sesuatu yang diinginkan. Jadi kata-kata lahu di sini kembali ke sini, mayasya. Berkata kepada apa yang dikehendaki, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi kun fayakun. Jadi maka jadilah. Coba Bapak sekalian ikuti tadi logika ayat ini. Kalau dia menghendaki sesuatu, cukup dia berkata kepada sesuatu. Nah, kalau belum ada. Kan ini belum berkata kun fayakun. Lalu lahunya siapanya? Kamu gitu. Kan lahu itu tadi kepada mayasya yang dikehendaki. Nah, siapa itu kan belum ada nih. Jawabannya menunjukkan bahwa ketika dikatakan kun fayakun itu hanya ada di alam materi ini, dalam dunia ini. Sedangkan di alam idea, di alam konsep, di lauh mahfuz sudah ada sebetulnya. Jadi semua makhluk Allah apapun, semuanya sebelum tercipta, sebelumnya sudah ada di lauh mahfuz, namanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap ilmunya Allah itu dia berkata, yaqulu lahu, berkata kepadanya, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah, kun fayakun ini adalah kunnya adalah bersifat bersifat mutlak, otoritas Allah. Inilah dengan mujizat. Kalau dia tidak mengikuti hukum alam, fayakun, lalu kemudian dia menjadi melalui hukum alam. Yakun di sini menjadilah dia. Seperti itu. Jadi kun fayakun ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Coba kita lihat di sini. Surat Yusuf. Surat An-Naml ya. Surat Al-Imran. Tadi An-Naml surat doanya Nabi Sulaiman ya. Sekarang surat Al-Imran ya. Ayat 164. Surat Al-Imran ini surat yang ketiga. Laqad manna Allah, sungguh Allah telah memberikan karunia. Laqad manna Allah. Sungguh Allah telah memberikan karunia alal mu'minin, kepada orang mukmin. Laqad manna Allahu alal mu'minin. Sungguh Allah memberikan karunia kepada orang mukmin. Idz ba'atsa fihim, ketika dia Allah membangkitkan, mengutus, mengangkat
fihim di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang mukmin, rasulan di tengah-tengah manusia. Ini rasul seorang rasul min anfusihim dari diri-diri mereka. Maksudnya diri mereka itu dari kalangan manusia biologis, manusia basyariah, bukan dari kalangan jin, bukan juga dari kalangan malaikat. Tapi min anfusihim, dari kalangan manusia sendiri. Apa tugasnya? Yatlu alaihim, mentelaahkan, membacakan kepada manusia ayat-ayatnya. Wa yuzakihim, dan mensucikan manusia, mengajari manusia untuk mensucikan jiwanya, agar jiwanya itu benar-benar yang tersisa cuma satu, yaitu Allah. Wa yuzakihim. Nah, setelah suci baru kemudian ilmu bisa masuk. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, kitab suci. Wal hikmata, dan hikmah. Jadi Allah mengajarkan kepadanya Alkitab wal hikmah, kitab suci dan hikmah. Kitab suci dan hikmah. Jadi kitab suci kita artikan dengan semua kitab suci diajarkan kepada Nabi tersebut, karena kitab suci hakikatnya cuma satu. Wal hikmah, lalu kemudian kearifan. Jadi kitab suci kita artikan adalah ajaran. Ketika ajaran itu dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka lahirlah al-hikmah. Jadi hikmah adalah merupakan cermin daripada Alkitab. Wa in kanu, dan sebelum ini, kanu ini adalah dulu, min qabl sebelumnya. Jadi sebelum datang Nabi mengajarkan kepada mereka kitab suci dan hikmah, maka manusia sebelum itu min qabl lafi, benar-benar berada dalam dalalim mubin, kesesatan yang nyata. Jadi ini artinya apa? Datang mengajarkan kepada manusia kitab suci dan hikmah. Seperti yang kita lihat tadi di sini, Nabi Isa pun nanti datang mengajarkan kitab suci dan hikmah. Dan juga sama saja, idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Sama dengan di sini juga. Wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin. Ini adalah surat Ali Imran ayat 164. Jadi sama tadi dengan kata-kata di sini, idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Akan berkata kun fayakun, ya. Jadi, dan Nabi datang itu adalah mengajarkan kepada manusia kitab suci dan hikmah. Ya, sama juga dengan di sini. Ya, mengajarkan juga nanti kitab suci dan hikmah. Anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar qala kadzalika la yahluku masya idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Ini adalah 47. Ini adalah Nabi Isa. Jadi ini terkenal, ini ada kata-katanya Nabi Isa ya, di dalam Matius. Matius itu adalah pasal 5. Jadi kalau di Injil Bapak Ibu sekalian itu kan disebutkan nama kitabnya Matius, karena kan ada 4 kitab yang dipakai sekarang. Yang resmi, yang secara resmi sekarang dipakai adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Jadi ini adalah kebetulan bukunya Matius. Ya, jadi bukan surat tapi buku. Jadi Matius ini nama orang. Kemudian kalau kita sama dengan surat, ini adalah chapter, ini adalah pasal. Kemudian ayatnya 17. Ya, seperti itu. Nah, di situ Nabi Isa mengatakan, saya jangan berpikir bahwa saya datang untuk membatalkan kenabian atau keajaran Nabi sebelumnya, tidak. Saya tidak datang untuk merusak, untuk membatalkan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, tetapi sebaliknya saya datang untuk memenuhinya, untuk menyempurnakannya. Jadi justru untuk melaksanakan, karena setelah Nabinya pergi, pelaksanaan atas kitab suci itu sangat sedikit. Kenapa? Karena hanya namanya beragama Yahudi atau apa gitu, tetapi sehari-harinya tidak berdasarkan kitab suci. Jadi berdasarkan cerita-cerita tentang agama yang diwarisi dari orang tua atau guru-gurunya. Seperti itu. Maka lahirlah pernyataan Nabi Isa ini. Nah, sekarang berikutnya, wa yu'allimuhul kitab. Nah, tadi. Dan dia mengajarkan kepadanya kitab suci. Di hu-nya di sini Nabi Isa. Adalah hu-nya ini adalah Nabi Isa. Allah mengajarkan kepadanya Alkitab.
wal hikmah dan hikmah. Alkitab, lalu kemudian al-hikmah. Hikmah. Baru kemudian wat Taurat wal Injil, Taurat dan Injil. Jadi Taurat dan Injil ini adalah dua-duanya ada pada diri Nabi Isa. Jadi Taurat ini masuk dalam Injil. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah pewaris daripada ajaran Taurat, ajaran Nabi Musa untuk diteruskan kepada manusia pada saat itu. Maka apa yang diajarkan kepada Nabi Musa bukan hanya Injil, tapi juga Taurat. Begitulah juga kalau kita baca Al-Quran, di dalamnya kita tidak hanya membacakan ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Muhammad kita dan lingkungan di sekitarnya, tetapi juga berbicara tentang nabi-nabi sebelumnya. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ini sama tadi yang kita buka di sini. Wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah. Jadi nabi-nabi semuanya sama, ya adalah mengajarkan kepada manusia kitab suci. Ingat, mengajarkan kitab suci. Nah, jadi masalahnya itu ketika bukan kitab suci yang dijadikan sebagai sumber. Ya, kita menganggap hadis juga memiliki kekuatan seperti Al-Quran. Ini menjadi masalah. Hadis harus kita pakai, tapi kekuatannya tidak sedahsyat Al-Quran. Bahkan hadis yang benar adalah hadis yang hanya datang sebagai perluasan daripada makna-makna Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tidak terkadang hanya bersifat universal saja. Contohnya, tentang sholat. Al-Quran tidak menyebutkan berdiri, ruku, sujud, baru kemudian berdiri lagi, terus kemudian sujud lagi. Nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran secara umum saja, orang sholat itu adalah berdiri atau sujud. Ruku dan sujud. Berdiri, ruku, sujud. Disebutkan. Berapa kali dia ruku, berapa kali dia sujud, dan seterusnya itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, maka kemudian, bila yang menjelaskan itu, maka hadis salat, maka bolehlah diterima. Kenapa? Karena memang salat ada dalam Al-Quran perintahnya. Nah, tetapi hadis yang mana? Karena terjadi perbedaan. Tentu disinilah dibutuhkan namanya ilmu mustalahul hadis, ilmu yang berbicara tentang kesahihan ataukah keotentikan hadis atau tidak, seperti itu. Wa in kanu min qabla fi dhalal, sama tadi. Ketika sebelumnya itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi ketika Nabi datang, kita dalam kesesatan. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Mengajarkan kepada Nabi Isa kitab suci, hikmah, Taurat dan Injil. Nah, sehingga ini ada semuanya. Coba Bapak Ibu lihat yang ada pada diri Nabi Isa. Ya, yang ada pada diri Nabi Isa enggak ada yang bukan kitab suci. Ini pertama adalah kitab suci secara keseluruhan, kitab. Baru kemudian ini yang diturunkan kepada Nabi Musa secara spesifik. Baru ini adalah kepada dirinya secara spesifik, yaitu Injil. Ya. Kemudian semuanya ini kalau dilaksanakan dengan baik, akan lahirlah namanya hikmah nih. Lahirlah hikmah di sini. Ya. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Seperti itu. Ini adalah, kita lihat Bapak Ibu perhatikan burung-burung ini. Ya, terbang. Ini adalah gerakan lambat. Bapak bisa bayangkan ini burung terbang. Kalau tadinya kita buat dari tembikar atau tembikar paus kalian ya. Dari apa itu, dari kita ambil dari tanah liat. Baru kemudian dibuat seperti burung. Ya, maksudnya bentuknya. Ada sayapnya, ada badannya, ada kakinya. Lalu kemudian ditiupkan padanya roh. Lalu kemudian burung itu terbang seperti itu. Apa kira-kira yang terjadi Mas sekalian? Jawabannya cuma satu, mukjizat. Ya, dan itu hanya terjadi kalau Allah menghendaki saja secara spesifik. Karena secara hukum alam tidak mungkin orang bisa membuat tembikar berbentuk burung. Tembikar itu yang dari tanah, kayak gerabah. Lalu kemudian ditiup, lalu kemudian menjadi burung beneran terbang. Tidak mungkin. Tapi inilah yang terjadi pada Nabi SAW. Warasulan, dia adalah seorang rasul. Ila Bani Israel. Jadi kepada Bani Israel disebutkan secara spesifik. Jadi penggunaan kata ila Bani Israel bukan berarti ajarannya hanya berlaku pada Bani Israel. Seperti mana Nabi Muhammad kita diturunkan kepada orang Mekah. Tapi bukan berarti Islam itu hanya untuk orang Mekah.
Artinya bahwa dia berada di tengah-tengah Bani Israel, jadi startnya itu ajaran dari Bani Israel, tapi tidak berarti hanya berhenti pada Bani Israel, karena ajaran Taurat atau ajaran Injil atau ajaran Al-Quran itu sama, itu ajaran tentang fitrah manusia, sama kok semuanya. Kalau sudah bicara tentang fitrah berarti sama semuanya. Anni kada jitukum bi ayatin. Sungguhnya aku sungguh telah datang kepada kalian. Ya. Kada jituk. Ya. Datang kepada kalian bi ayatin, dengan membawa ayat tanda. Membawa ayat. Rabbikum, dari Tuhan kalian. Ani apa tanda? Jadi ayat di sini artinya apa? Mujizat. Dari mana kita tahu? Coba lihat keterangannya di sini. Saya datang kepada kalian dengan membawa tanda atau mujizat dari Tuhan, bukan dari saya, dari Tuhan. Jadi artinya bahwa itu bukan dari dirinya, tapi dari Rob. Rabbikum. Ani, bahwa sungguhnya aku ini akhluku, ya, akan menciptakan lakum untuk kalian. Jadi kata-kata akhluk ini menciptakan, membuat, menciptakan, karena khalaqa yakhluk itu menciptakan. Untuk kalian minatin, dari tanah. Jadi saya bikin untuk kalian sesuatu dari tanah. Kahai atitoiri, yang bentuknya persis seperti burung. Kahai atitoiri, bentuknya seperti burung. Lalu kemudian fanfuhu, lalu kemudian setelah itu kutiupkan padanya. Kutiupkan padanya, maksudnya pada tembikar atau pada patung yang terbuat yang berbentuk burung tersebut. Anfuhu, aku tiupkan padanya. Fayakunu, maka kemudian tembikar tersebut benar-benar menjadi toira, menjadi burung beneran. Kok kenapa bisa terjadi? Itu bukan dari saya, kata Nabi Isa, tapi biiznillah, atas izin Allah. Jadi itu bukan kemampuan dari Nabi Isa, tapi biiznillah, atas izin Allah. Jadi artinya apa? Nabi-nabi yang sedemikian solehnya, yang sedemikian baik dan sempurnanya, pun tidak pernah mengklaim itu adalah dirinya. Dan memang bukan dari dirinya, semua dari Allah. Maka dia katakan, itu saya bisa lakukan bukan karena saya, tapi biiznillah. Jadi kalau lain kali Tuhan tidak mengizinkan, ya tidak bisa. Maka tidak semua misalnya yang dipegang Nabi Isa berubah. Bayangkan kalau semua yang dipegang Nabi Isa berubah. Ya, meja yang disentuh jadi emas. Rumah yang disentuh tiba-tiba jadi perak misalnya. Kan semuanya menjadi kacau. Setiap disentuh berubah. Ya. Artinya kalau Allah menghendaki, Allah mengizinkan. Satu, ini adalah yang pertama, yaitu membuat patung burung, baru kemudian ditiup, lalu kemudian terbang beneran. Kemudian yang kedua, wa ubri'ul akmaha. Dan aku juga ubri'u, bisa membebaskan orang buta, al-akmaha. Ya, aku juga bisa membebaskan. Di orang yang buta dalam pengertian terbawa lahir misalnya, terkadang kalau orang buta terbawa lahir, Paus sekali itu kan matanya melihat, maksudnya bola matanya ada, tapi tidak bisa melihat. Nah, maka dikatakan ubriu al-akmaha. Ya, aku menyembuhkan atau membuat melek orang buta. Wal abrasa, dan juga bisa menyembuhkan orang berpenyakit kusta, safak. Sopak ya, bukan sapak. Kalau sapak itu tentara rahasianya dulu, Reza Fahri, ini sopak ya, penyakit sopak. Penyakit kulit. Wauhi al-mauta, dan aku juga menghidupkan yang mati. Ya, aku juga menghidupkan yang mati, kata ayat ini. Jadi ini adalah menyembuhkan orang berpenyakit kusta dan bahkan menghidupkan orang yang mati. Lagi-lagi bismillah, atas izin Allah, jadi sama tadi. Bismillah. Ya. Ini tadi bismillah. Jadi artinya semua perbuatan itu bukan dari nabinya, tetapi dari Allah, kata ayat ini. Ini sebetulnya kata Nabi Isa, karena yang berbicara tadi Nabi Isa. Ya, jitukum, aku datang kepada kalian. Iya, kemudian ani akhluk ini aku buatkan, aku ciptakan. Ya, untuk kalian. Wa unabbiukum, dan aku bisa memberitakan kepada kalian bima ta'kuluna, apa yang tadi kalian makan. Jadi apa yang kalian makan saya bisa sampaikan. Wa ma tadakhurun, dan apa yang kamu simpan di rumah pun saya tahu. Jadi semua saya tahu, lahir ataupun batin kalian.
Wama tadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, la ayatan, benar-benar ada tanda. La ayatan, maksudnya benar-benar ada mujizat. Lakum, bagi kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Jadi kalau kalian beriman pasti ada tanda di sana. In kuntum mu'minin. Nah, jadi jemaah sekalian, orang beriman artinya mempercayai adanya Tuhan di balik alam semesta. Kalau alam semesta itu yang tertinggi, tentu tidak mungkinlah patung tanah ditiup lalu kemudian menjadi burung beneran. Tidak mungkinlah orang mati yang sudah mati, maksudnya orang yang sudah mati kemudian disentuh dengan tangan lalu kemudian hidup kembali. Tidak mungkin. Artinya semua itu tidak mungkin terjadi, tidak pernah terjadi. Ada orang mati hidup kembali. Kalau ada orang yang dikatakan mati kemudian hidup kembali, sebabnya karena sebetulnya tidak mati, baru mati suri namanya, baru mati suri lalu kemudian dianggap mati, bukan mati beneran. Jadi Allah mengatakan inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itulah ayat, ada tanda. Lakum, bagi kalian, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Jadi ini pernyataannya, in kuntum mu'minin. Bapak nonton dulu ini. Ini adalah orang Yahudi yang anti-Israel, anti-Zionisme. Ya. Jadi ini adalah justru anti-Zionisme. Mereka ini pendukung Palestina semuanya. Ya, telah sana tuh gambarnya, gambar Palestina. Ya. Makanya kita katakan kita tidak boleh menggebiau ya, menggeneralisir bahwa semua Yahudi itu buruk, semua Israel itu buruk. Yang buruk adalah Israel yang pergi ke Israel di sana, yang tinggal di situ, menggusur tanah orang Palestina baru dibuat rumah. Nah, itu cocok. Itu adalah jahat. Orang Yahudi seperti ini kan tidak jahat. Ini bahkan menolak nih. Ya, lihat itu. Dia menolak berdirinya negara Israel sekarang di atas tanah orang Palestina. Nah, kenapa berbeda dengan Yahudi yang lain? Mari kita dengarkan ulamanya berbicara. Kenapa mereka menolak berdirinya negara Israel yang sekarang kerjanya membantai orang Palestina, melakukan genosida. Dari awal dia sudah tidak setuju. Ya, coba lihat itu kata-katanya. Zionism and Judaism are diametrically opposed. Ya, artinya apa? Bahwa Zionisme dan Judaisme itu Yahudi, sedangkan Zionisme itu paham politik. Secara diametral itu bertentangan, kata dia. Jadi bertentangan secara diametral, artinya 180 derajat bedanya. Satu di timur, satu di barat. Ya, seperti itulah. Nah, pertanyaannya kenapa ada Yahudi yang justru menolak negara Israel? Bukan karena negara Israel itu justru menguntungkan orang Yahudi. Nah, mari kita dengarkan apa kata ulama Israel ini. Because we're Jews, it's being done in our name. We have to stand up and yell. It's not anti-Semitism to be against Zionism. On the contrary, we are attacked. Even when I went out in New York, my car tires were slashed, the windows, the mirrors broken, and so forth. But we don't care. We're going out anyway. Wherever there is a large Jewish community, wherever there's a very religious Jewish community, even if it's not large, they will be in opposition to the existence of the Zionist state of Israel because it is antithetical to Judaism. Zionism is a movement that started around 150 years ago. That's just really recently, relatively recently. And it's a movement of people who were totally estranged from the Jewish religion. They were nationalists. They weren't practicing the religion as a whole. And they wanted just a convenient community, a land, a nation that they should feel comfortable and proud of themselves. The Jews never attempted, even though we went through hardships, the Inquisition, the Crusades, and we suffered a lot, but we never attempted to reestablish a Jewish sovereignty, a Jewish nationhood, a Jewish kingdom, because we know it's verboten, it's forbidden, it's just not acceptable according to Judaism to have our own state. Remember, the religion is 3,000 years ago, but 2,000 years ago, we were sent into exile by God. We have to be loyal citizens in every country we reside. And we're not to attempt to leave exile because it's a godly declared exile. Jews lived with a distinctly different religion than the Muslims, but it was never a problem. In fact, it's more than that. The Muslims
took in the Jews by the Inquisition, where they tried to torture Jews to convert to Christianity. It was the Muslim countries that embraced the Jews and took them in, and the Jews were able to flourish. They realized in order to get a lot of massive support from the world, evangelistic Christians, Jews who don't know the Torah, don't know their laws, who don't practice the laws, so they knew they'll go to Palestine and they'll be able to tell everybody, oh, this is the God-given land to the Jewish people. They automatically started breaching and transgressing the laws of the Torah, not to kill and not to steal, not to oppress a people, because they wanted to make their national home in a land that was inhabited by the Palestinian people. Now, right at the beginning, when they said, oh, it's an empty land. And if anybody stood up against them, they said, because you hate the Jews and you're an anti-Semite. They treat us like the worst terrorists in the world. When a boy or girl turns 17, they become a criminal, even if they're not demonstrating, because we refuse to serve in the IDF. They yell at me as a Holocaust denier when my grandparents were killed in Auschwitz. My father escaped Hungary when the Nazis came in. My father was in Auschwitz. Almost the entire families were wiped out. I live and breathe Holocaust. How dare they claim that we're Holocaust deniers? But that's just part of that, the vile Zionism, that they have the power of the most expensive PR and the power of AIPAC that influences, put pressure on politicians to be silent. That is what they're afraid of. The people who stand up and reveal the truth, that Judaism is a beautiful, and we live together with Muslims, and we are thankful to Muslims, and we don't want what's happening to the Palestinians. We cry with the Palestinian suffering. That is what they're afraid of. The world will wake up. Jadi Bapak sekalian, itulah tadi penjelasan daripada Rabai ya. Ada tadi itu spanduknya otentik Rabai, Rabi yang asli kayak gitu. Ya katakan tadi persoalan agama ini adalah agama Yahudi itu lahir 3000 tahun yang lalu. Dan 2000 tahun yang lalu kita sudah keluar dari sekitar Palestina itu. Dan kita tidak ada untuk kembali ke sana, apalagi membunuh orang, mengambil tanah orang. 2000 tahun kita sekarang hidup di negara-negara di mana kita ada, dan kita diperintahkan oleh agama untuk taat di mana saja kita hidup berada. Seperti itu kan, enak sekali tadi pembahasannya. Maka diceritakan tadi bahwa ketika kami bermasalah, yang banyak melindungi kami adalah orang-orang Muslim. Seperti tadi diceritakan. Jadi kesimpulannya, jemaah sekalian berbahagia, penjelasan tadi menjelaskan kepada kita tidak boleh bersifat mengeneralisir. Apa sebabnya? Tidak semua Yahudi itu jahat, tidak semua juga orang yang rasnya Israel itu jahat. Makanya pernah kita sampaikan di sini, kalau pandangan Al-Quran itu tidak boleh anti ras, tidak boleh anti agama tertentu. Islam mengajarkan kita anti apa? Anti kejahatan. Itu saja. Tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, itu tidak boleh, karena itu adalah anti kejahatan. Bahkan semua yang mengantarkan kita kepada kejahatan dilarang, seperti tadi minum arak, itu kan bisa mengarahkan kepada kejahatan. Nah, jadi itulah Islam kita. Islam itu tidak ada anti-anti ini, anti itu. Karena Islam ini kan untuk seluruh manusia. Jadi kalau ada orang mengaku Islam tapi anti ras tertentu, anti berwarna kulit tertentu, anti rambut tertentu, itu pasti tidak benar. Itu sudah pasti kalau versi Yahudi tadi, sudah bukan yang Yahudi otentik, tetapi itu sudah Zionism. Jadi itu sudah Zionisme namanya. Jadi itu adalah Zionisme. Zionisme itu kata dia tadi ada gerakan politik, gerakan nasionalis. Nah, mereka ingin mengambil tanah orang lain itu digunakan. Nah, jadi seperti itulah jemaah sekalian. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan kita. Bahwa Nabi Isa pun mengatakan musaddiqan. Dia membenarkan 5 baina yadayya, yaitu ajaran agama yang sudah ada sebelumnya. Jadi, artinya apa? Ajaran Nabi Isa itu adalah kelanjutan daripada ajaran sebelumnya. Kitab suci Injil adalah kelanjutan daripada Taurat ini. Minat Taurat. Apa intinya semua agama samawi? Sama, cinta kasih. Apa intinya agama samawi? Sama semuanya, yaitu kemanusiaan, humanism, cinta, seperti itu. Jadi ketika kemudian mengaku sebagai agama samawi, agama langit, agama Allah, tetapi kemudian membenarkan apa yang disebut dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, itu pasti bukan lagi agama Tuhan. Jadi seperti di Amerika, secara zahir adalah agama Protestan, tetapi ajaran Protestannya tidak dijalankan. Kenapa? Ya lihatlah
Biden tempo hari memberikan kesan seakan-akan mendukung Palestina, kan begitu Bapak Ibu mendengar berita. Menukar Benyamin Netanyahu karena mengorbankan orang sipil Palestina. Dia berbicara seakan-akan mendukung Palestina. Kenapa? Karena dia tidak mau kehilangan sekutu Arabnya. Tidak mau kehilangan sekutu Arab. Jadi kelihatan berpihak kepada Palestina, selain kelihatan netral. Tapi apa benar itu dari hatinya? Ternyata tidak, itu bohong belaka. Mana buktinya? Setelah Dewan Keamanan PBB, DKPBB kemarin bersidang dan menekan rancangan gencatan senjata permanen di Palestina, di Gaza, dan diketok palu, resolusinya keluar, tapi kemudian siapa yang membatalkannya, memveto? Semua Bapak baca, yang memveto adalah Amerika Serikat. Artinya Amerika Serikat lah yang tidak setuju adanya gencatan senjata. Jadi semua pembicaraan tentang humanisme dan sebagainya dari Eropa, itu adalah bohong semata. Tidak ada kebenarannya. Kemarin kita dengarkan semua negara di dunia kecewa dengan Amerika. Karena dialah yang memveto rancangan resolusi PBB yang ingin memaksakan gencatan di Palestina. Tetapi Amerika Serikat memvetonya. Memveto artinya tidak berlaku itu gencatan senjata. Jadi Amerika lah yang mengirim senjata pamungkas kepada Israel. Rudal-rudal, tank-tank banyak dari Amerika Serikat. Jadi menurut saya Bapak Ibu yang memboikot memboikot itu produk-produk yang ke Israel, harusnya bukan hanya Israel, Amerika juga. Jadi harusnya semua yang milik Amerika juga diboikot juga. Kenapa? Ya Amerika lah sebetulnya backbone-nya. Amerika lah sebetulnya tulang punggungnya. Israel itu negara kecil, cuma penduduknya sekitar 6 jutaan. Ya di Timur Tengah itu sangat kecil. Lah, kenapa dia bisa begitu? Arogan sekali, sombong sekali. Karena didukung oleh negara besar, namanya Amerika Serikat. Ya namanya USA, kamu gitu. Makanya dari dulu Imam Khomeini mengatakan bukan Israel yang setan besar, tetapi Amerika Serikat. Jadi setan besar itu Amerika. Israel itu setan kecil. Setan kecil ini hanya bisa bertahan apabila dikelonin, apabila dipangku, apabila digendong oleh setan besar. Nah, terbukti kemarin Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi semua orang mengatakan apa yang dikatakan Imam Khomeini dulu, sekarang terbuka matanya dunia menyaksikan bahwa benar-benar Amerika itulah setan besar. Bapak bisa bayangkan kalau rancangannya sudah diatur seluruh anggota Dewan Keamanan PBB untuk memberikan gencatan senjata supaya berhenti, ini adalah pembantaian di Gaza atas nama mengejar Hamas, tetapi justru dihentikan oleh Amerika Serikat. Jadi artinya Pak, jelas terang benderang Amerika Serikat telah sebetulnya melakukan ini melalui tangan Israel. Kalau Bapak Ibu sekalian belum jelas, saya ulangi lagi, hakikatnya yang melakukan pembantaian di sana adalah Amerika Serikat melalui tangannya Israel. Bahasa Jawanya nyili tangan. Ya. Yang pasok adalah Amerika Serikat. Nah, jadi ini bukan dari kita, bukan dari saya saja. Maksudnya ini adalah Bapak baca berita saja. Bahwa Amerika kemarin memveto keputusan Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan gencatan senjata permanen di Gaza karena sekarang korban dari masyarakat sipil, anak-anak dan terutama perempuan itu sudah mencapai sekitar 17.000 orang. Bayangkan bahwa 17.000 orang. Dan Amerika Serikat dan negara Eropa yang selalu berbicara tentang kemanusiaan itu diam seribu bahasa. Jadi humanisme mereka itu adalah bohong. Itu adalah jubah yang digunakan untuk menyembunyikan sifat kolonialisme mereka, sifat keserakahan mereka, sikap anti kemanusiaan mereka. Terbukti bahwa mereka memang dari dulu adalah penjajah dan sampai sekarang semangat penjajah itu masih ada pada jiwa mereka. Maka agama yang benar, agama Islami tidak seperti itu. Walaupun mereka menggunakan jubah Kristen, Katolik ataupun Protestan, tapi itu bukan Katolik dan Protestan. Katolik dan Protestan aslinya tidak seperti itu. Yahudi aslinya tidak seperti itu. Seperti kata Nabi Isa, musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wal yuhilla lakum ba'daladzi hurrima alaikum. Dan menghalalkan bagi kalian sebagian daripada yang telah diharamkan kepada kalian. Wajibtukum, aku datang kepada kalian bi ayatin, dengan membawa mukjizat mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
Jadi dalam Al-Quran tidak cukup dengan taat kepada Allah saja, selalu bersambung dengan atiun. Kenapa? Karena kesalahan agama-agama samawi adalah setelah nabinya tidak ada, mereka tidak taat. Mereka masih menggaungkan kata-kata takwa, tetapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka tiba-tiba membuat agama Allah ini diatur sendiri oleh mereka. Harusnya kan yang namanya agama Allah, pengganti-pengganti Nabi itu kan ditentukan oleh Allah. Penerus-penerus Nabi, iya Allah juga menentukan. Walaupun namanya bukan Nabi, walaupun namanya bukan Rasul, tetapi pelanjut-pelanjut itu harus ditentukan oleh Allah. Kalau tidak, ya agama menjadi agama manusia. Dan ini terjadi sekarang. Makanya ujungnya adalah fattaqullah wa atiun. Dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Setiap ada kaitannya dengan Nabi, pasti fattaqullah wa atiun. Bahkan dalam surat Asy-Syu'ara ketika berbicara tentang Nabi-Nabi, semua Nabi datang ujungnya fattaqullah wa atiun. Kita ambil contoh saja ayat-ayat berikut ini ya. Nah, ini tadi adalah ini masih kun fayakun tadi yang banyak juga kata-kata kun fayakun dalam Al-Quran. Contohnya jemaah sekalian. Ini dia. Az-Zukhruf. Ya. Jadi ini adalah sama nih. Ya. Ini surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 63. Walamma ja'a Isa bil bayinat. Tatkala datang Isa dengan membawa keterangan yang jelas. Qala lalu kemudian dia berkata, Nabi Isa berkata, kada ji'tukum kata tadi, kada ji'tukum juga ini tadi. Ya. Ini kada ji'tukum. Nah, tadi ini ji'tukum. Ya. Jadi sini juga kada ji'tukum. Aku datang kepada kalian bil hikmah tadi, membawa hikmah. Ya. Kalau tadi sana adalah Alkitab wal hikmah. Ya. Kemudian wal ubayyina lakum, dan menjelaskan kepada kalian ba'daladzi sebagian ajaran sapi yang kalian selama ini jadikan sebagai perselisihan takhtalifuna fihi. Jadi agama tidak diteruskan oleh manusia samawi, agama samawi tapi tidak diteruskan oleh manusia samawi, akan terjadi perselisihan. Inilah yang dilakukan oleh kedatangan Nabi Isa. Ubayyinu lakum ba'daladzi takhtalifuna fihi. Maka apa? Bagaimana syaratnya supaya ini tidak terjadi lagi? Fattaqullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada. Jadi bertakwalah Allah dan taat. Nunnya di sini ya di belakangnya. Wa atiuni sebetulnya. Dan taatlah kepadaku. Nah, jadi seperti itu. Lagi di sini misalnya Al-Baqarah. Ini adalah ya juga ada. Jadi juga sekalian ini internetnya agak lelet ya, mohon maaf ya. Jadi intinya adalah kata kuncinya adalah fattaqullah wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi kita lihat di sini ada Allah di sini, ini Allah. Terus kemudian di sini ada ni di sini ada ya di sini, ini ada ya. Ya, tapi dihilangkan. Tidak apa, memang begitu. Atiuni sebetulnya, taatlah kepadaku, makanya terjemahnya adalah kepadaku. Ya, ini adalah kepadaku. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kenapa diulang-ulangi? Karena rusaknya agama-agama samawi, karena tidak taatnya mereka kepada manusia langit, manusia sempurna. Rusaknya pertama kali agama Yahudi, bahkan ketika Nabi Musa masih ada. Ketika Nabi Musa masih ada, sudah menunjuk bahwa yang akan meneruskan agama samawi ini berikutnya adalah Harun, Nabi Harun. Tetapi mereka justru membuat keputusan sendiri bahwa agama ini setelah nabinya mati bukan urusan dia lagi, tapi urusan kita manusia. Itu yang dipakai argumen oleh Samiri, sehingga kemudian Samiri bisa mempengaruhi opini umat pada saat itu, sehingga mereka mengatakan, iya juga ya, kenapa mesti harus kepada pilihan Musa? Karena tugasnya Musa sudah selesai, Musa sudah selesai, yaitu menyampaikan agama. Sekarang agama sudah di tangan kita, ya tergantung kita. Maka mereka rame-rame memilih Samiri, sehingga yang harusnya agama samawi diteruskan oleh manusia samawi juga, sekarang diteruskan oleh manusia Arabi, manusia bumi. Nah, lahirlah kemudian
penyimpangan yang terjadi, sehingga kemudian datanglah nabi demi nabi, dan nabi-nabi datang tidak memperbaiki keadaan, sampai pada saatnya datanglah nabi besar berikutnya, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lalu bagaimana tadi dengan Nabi Zakaria? Ya, Nabi Zakaria ada, tapi dia mengamalkan itu, tapi memberikan pengaruh kepada komunitas Yahudi tidak begitu besar. Ya. Dia hanya diterima sebagai orang baik saja, tetapi bahwa ditaati seperti dalam ayat ini juga tidak. Nah, sedangkan syaratnya adalah fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi kita membahas ayat ini sekaligus menjelaskan kenapa mesti terjadi perpecahan dalam agama-agama samawi. Bahkan kita lihat, bagi saudara-saudara kita yang tidak belajar Al-Quran dengan saksama, pasti menganggap semua Yahudi buruk hanya gara-gara ada Yahudi di Israel yang membunuh orang Palestina. Ya, ternyata kita lihat faktanya tadi, ada gambarnya, ada videonya, Al-Quran pun mengatakan begitu. Jadi memang tidak semua Yahudi itu buruk, tidak semua juga Israel itu buruk. Makanya kita katakan bahwa Islam tidak akan mungkin antisemitisme. Kenapa? Karena Islam tidak pernah anti ras manapun juga. Bagi Islam, kita di Al-Quran, seluruh manusia, apapun rasnya, warna kulitnya, apapun bentuk rambutnya, keriting, lurus, ataupun ikal, itu sama-sama adalah keturunan suci, maksudnya keturunan dari Nabi suci, Adam alaihissalatu wassalam, bersama dengan istrinya yang juga wanita suci, yaitu Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam. Nah, jadi yang berbahagia, manusia semuanya adalah keturunan Adam dan Hawa, dan karenanya keturunan yang dimuliakan, bahkan Al-Quran mengatakan laqad karramna bani Adam. Jadi manusia secara umum adalah mulia, maka kalau ada yang melakukan kejahatan itu adalah oknum-oknum tertentu saja, cuma saja menjadi besar karena terkadang menggunakan jubah, menggunakan jaket, menggunakan baju keagamaan. Nah, inilah yang terjadi pada kasus-kasus seperti di Palestina. Jadi Palestina ini pertama adalah menjadi ujian bagi kita, apakah kita tetap berpihak kepada kemanusiaan atau tidak. Bagi mereka yang tidak berpihak kepada kemanusiaan, berarti dia akan bersikap ignore terhadap kasus Palestina. Yang kedua, tapi emosi kita terhadap Palestina, terhadap kasus Palestina, kasus Gaza, sekaligus ujian bagi kita, apakah emosi kita ini terkalahkan oleh rasio kita atau tidak. Ingat, jangan sampai terkalahkan. Karena kalau terkalahkan emosi kita, nah berbahaya juga. Yaitu tadi, tiba-tiba menggebiauya, tiba-tiba menggeneralisasi. Makanya dalam doa Jumat kita mengakui, ya Allah, akli maglub wahawai ghalib. Ya Allah, kita bikin pengakuan, akalku selama ini terkalahkan dan hawa nafsukulah yang menang. Artinya apa? Doa itu mengajarkan kepada kita harusnya terbalik. Harusnya hawa nafsu kita terkalahkan dan akal kita yang menang. Jadi dibalik harusnya, bukan akli maglub wa hawa'i ghalib, tetapi harusnya apa? Harusnya akli ghalib wa hawa'i maglub. Harusnya akalku yang menang dan hawa nafsuku yang terkalahkan. Nah, seperti itulah jemaah sekalian. Maka kasus Palestina adalah ujian bagi kita, apakah emosi kita, karena pasti emosi kalau menyaksikan Palestina, apakah emosi kita terkalahkan oleh akal pikiran kita atau tidak. Buktinya apa? Ya, kita melihat dengan benar, secara objektif kasus itu, berarti kita bisa dikatakan terpelihara dari akli maglub wa hawa'i ghalib. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Dalam ayat 48 tadi Ustaz, ada kaitan antara surah Baqarah waktu ketika Allah mengatakan wa'allama adama asma'u kullaha. Kemudian kat sini wa yu'allimuhu. Satu past tense, satu present tense. Kemudian dalam ayat ni juga terang-terang disebutkan ada Taurat, ada Injil, tapi dimulai dengan Alkitab, Alif Lam. Beri pencerahan dan teguran yang kita terlepas pandang, Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang disampaikan tadi Pak Nur itu surat Al-Baqarah ayat 31. Jadi pada saat Allah mengatakan kepada seluruh makhluk bahwa saya akan menjadikan khalifah di muka bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu kemudian malaikat mengatakan,
ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhan, apakah kamu akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Allah mengatakan bukan begitu, itu bukan makhluk, bukan khalifah namanya kalau begitu. Ya, ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya memiliki mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi pengetahuan kamu itu tidak seperti itu. Khalifah itu tidak seperti itu. Kalau dia seperti itu berarti bukan bagian dari khalifah. Lalu siapa itu khalifahnya? Nah, khalifahnya adalah manusia suci yang ilmunya adalah merupakan wakil representasi daripada ilmu saya. Maka lahirlah ayat 31 di mana Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kemudian Allah mengajarkan, memberikan ilmu kepada Adam al-asma' kullaha tentang nama-nama semuanya. Nah, ini kata-kata 'allama di sini adalah bentuk past tense di surat Al-Baqarah itu. Kelanjutan ataukah bahasa khusus spesifik daripada surat Al-Alaq, surat 96 ayat 1 sampai 5. Ketika kita disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah ayat 4 alladzi 'allama itu bentuk past tense juga. Jadi 'allama itu bentuk past tense, yu'allimu adalah bentuk present. Ini adalah bentuk present tense. Kemudian yang di surat Al-Baqarah tadi ayat 31 dan surat Al-Alaq itu adalah bentuk past tense, yaitu 'allama bukan yu'allimu. 'Allama Adama, 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, itu semuanya dalam bentuk past tense. Nah, jadi jemaah sekalian, tapi intinya sama, yaitu bahwa ilmu kenabian adalah ilmu yang datang dari Allah. Karena agama datang dari Allah, makanya harus yang mengawal, yang membawa agama ini haruslah juga manusia utusan Tuhan. Kita sebut saja dengan manusia samawi, manusia langit juga. Nah, bagaimana perbedaannya dengan tadi past tense dengan present tense di sini? Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini menunjukkan kepada kita bahwa pengetahuan tentang kitab suci harus diteruskan. Dan siapa yang terus-menerus belajar kitab suci, maka dia adalah merupakan representasi, ya terbatas tentunya karena kita bukan manusia sempurna, representasi terbatas daripada nabi dan rasul tersebut. Sehingga dikatakan yu'allimuhul kitaba. Kata-kata yu'allimuhu di sini dia mengajarkan kepadanya Alkitabah. Nah, karena ini adalah diajarkan kepada kepada Isa Alkitabah, harusnya penerus-penerus Nabi Isa, penerus-penerus Nabi Muhammad pun juga yu'allimuhul kitab, mengajarkan kepada manusia kitab suci. Karena sini yu'allim ini Allah mengajarkan kepada. Jadi ini adalah Allah mengajarkan kepada Nabi Isa, yu'alkitabah wal hikmah. Dia mengajarkan kepadanya kitab suci dan hikmah. Artinya apa? Bahwa ini adalah fi'il mudhari, harusnya seluruh manusia yang mengaku berbicara atas nama agama samawi, termasuk pengganti-pengganti Nabi Isa, termasuk juga pengganti-pengganti Nabi Muhammad kita, maka harusnya juga terus-menerus memperbarui pengetahuannya tentang kitab suci. Yu'allimul kitab. Karena kalau kita belajar kitab suci, hakikatnya Allah mengajarkan kita. Yu'allim di sini kita sampaikan tadi, pelakunya adalah Allah. Jadi pelakunya ataukah fa'ilnya itu adalah Allah. Hu-nya di sini adalah maf'ul bi, objeknya di sini adalah Nabi. Jadi harusnya kalau kita ingin menjadi dalam tanda petik mendekati maqam Nabi, ya tidak ada cara lain kecuali harus belajar dari kitab suci. Lagi-lagi tidak ada cara lain. Saya pertegaskan lagi, tidak ada cara lain untuk mendekati Nabi kecuali mempelajari kitab suci berdasarkan ayat ini. Dan banyak lagi ayat-ayat yang kita telah angkat dalam Al-Quran. Kalau ada orang mengaku beragama samawi, ya, tetapi kemudian tidak mempelajari kitab suci, jangan pernah berharap yang bersangkutan bisa mendekati kesucian Nabi. Tidak mungkin. Agama samawi dalam tanda petik, tetapi sehari-hari bukan mempelajari kitab suci samawi, berarti itu adalah merupakan itu adalah merupakan kultur saja, budaya saja. Dan agama seperti itu kita sebut dengan agama ritualistik belaka saja. Jadi wa yu'allimuhul kitab, dia mengajarkan kitab suci. Jadi jelas sekali kitab suci. Nah, kitab suci yang kita amalkan lalu menjelma menjadi perbuatan. Perbuatan yang merupakan manifestasi daripada kitab suci, termasuk perkataan, termasuk cara berpikir, disebut dengan al-hikmah.
Nah, kitab suci ini adalah secara umum penerusan penggunaan kata secara umum. Al-Quran adalah kitab suci, Taurat kitab suci, Injil kitab suci, Zabur juga kitab suci. Nama umumnya kitab suci. Tapi masing-masing punya nama khusus, nama partikular. Nama partikularnya adalah kalau untuk Nabi Musa namanya Taurat, untuk Nabi Isa adalah Injil, untuk Nabi Daud adalah Zabur, untuk Nabi Muhammad kita adalah Al-Quran, untuk Nabi Ibrahim adalah Suhuf. Jadi seperti itulah. Jadi dengan demikian intinya adalah bahwa Allah mengajarkan kepada nabinya harus meneruskan ini sampai kepada akhir zaman. Jadi harusnya sampai akhir zaman harusnya kitab suci diajarkan berketerusan agar tindakan dan perbuatan kita dan pikiran kita semuanya rootnya, akarnya, sumbernya daripada kitab suci Al-Quran. Ada lagi berikutnya. Chatroom, Ustaz. Nah, sekalian baiklah kita masuk ke chatroom ya. Ya ini di chatroom ada pertanyaannya. Pak Burhan ya, satu. Apakah boleh saya mengatakan bahwasanya benang merah kehidupan di dunia ini adalah ketaatan kepada manusia pilihan Tuhan? Jawabannya benar. Jadi bukan hanya boleh mengatakan, tapi memang harus mengatakan bahwasanya benang merah kehidupan di dunia ini adalah ketaatan kepada manusia pilihan Tuhan. Kita sebut tadi dengan manusia samawi. Jadi istilah kita di sini biasa manusia samawi, insan kamil, manusia sempurna, yaitu itu juga. Karena manusia sempurna, manusia tidak ada cacatnya. Insan kamil adalah bahasa Arab, manusia sempurna juga. Insan artinya manusia, kamil sempurna. Ya, bisa juga dikatakan sebagai manusia samawi, artinya manusia langit. Manusia yang tidak terpengaruh lagi oleh urusan-urusan bumi seperti itu. Maka disebut dengan manusia samawi. Ya. Karena agama ini juga namanya agama samawi. Ya. Jadi itu adalah harus. Ya. Karena dengan hanya ketaatan kepada mereka adalah jalan yang paling selamat demi mengelakkan kehilafan. Ya betul sekali. Jadi hanya itu yang kita bisa lakukan untuk mengelakkan kebenaran. Coba lihat di sebagai umat Islam sekarang ini. Ya karena mereka tidak mengikuti agama samawi sebagian, maksudnya tidak mengikuti pemimpin samawi setelah Nabi lahir, apa yang terjadi kemudian? Lihatlah sekarang. Ya mereka kelihatan bahwa ternyata mereka selama ini menggunakan topeng agama, baju Islam, ternyata untuk membantu musuh-musuh Islam, untuk membantu tadi setan besar. Sampai ada kata-kata itu kita baca di di WA atau di mana-mana, bahwasanya mereka itu bahkan kemudian membawa pasukan tentaranya ketika menjatuhkan Gaddafi atau ingin mengacau Libya. Begitu ya ketika akan mengacau Suriah. Begitu ya ketika membuat kacau Afghanistan dan Irak. Tetapi sekarang ketika benar-benar orang Palestina yang sudah dirampas tanahnya, yang selama ini tidak punya negara lagi secara khusus karena tanahnya telah diambil, mereka hanya diam saja. Mereka hanya mengecam ala kadarnya saja, biar tidak rusak mukanya di depan konstituen politik mereka di negaranya masing-masing. Tetapi tindakan nyata mereka tidak ada. Ternyata bahwa mereka selama ini ikut masuk ke Suriah hanya untuk membantu Amerika menjatuhkan Bashar al-Assad yang tidak mau negaranya dilewati pipa minyak menuju ke Eropa. Yang selama ini membantu Islam Lebanon untuk melawan Israel. Jadi melemahkan Suriah adalah memperkuat Israel. Dan siapa yang berada di balik semuanya, saya tidak perlu sebutkan negara-negara itu. Bapak Ibu semuanya tinggal buka aja ya. Google, semuanya ada jejak digitalnya besar sekali. Intinya adalah para teroris-teroris yang sesungguhnya yang menyebutnya sebagai jihadis masuk ke Suriah melalui satu pintu saja, yaitu pintu Suriah saja. Dan tidak mungkin bisa lolos kalau tidak ada pembiaran di sana. Nah, begitulah juga dengan yang terjadi di tempat lain. Jadi kita lihat Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, umat Islam berkeping-keping seperti ini, dibombardir seperti ini, ibaratnya itu dimatikan satu persatu di depan umat Islam, dan umat Islam hanya bisa gigit jari karena memang umat Islam tidak bersatu, karena sejak Rasulullah tiada telah memilih pemimpin yang bukan lagi samawi. Terima kasih. Saya kira Bapak sekalian cukup sampai di sini saja, karena
waktu kita juga sudah sampai. Yang kedua juga semoga bisa beristirahat lebih cepat dan kita bisa berjumpa kembali lebih sehat lagi di hari Rabu yang akan datang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alafu minkum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Ya, Selamat sama-sama. malam. Assalamualaikum. Makasih Ustadz, makasih Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Terima kasih Ayu. Afwan Ayahanda. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz, pencerahannya Ustaz. Sama-sama Pak Burhan yang malam ini jadi tuyul. Ya Ustaz. Gelap. Boleh lah Ustaz. Tuyul Islam Ustaz. Mati lampu ya. Nah, dalam mobil. Oh. Bapak-bapak sekalian, Wasdas, Pak Rum, yang lain, bos, saya duluan ya Pak Bu ya. Baik Ustaz. Biar bisa minum keterangan lagi dulu ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Bu sekalian, terima kasih juga doa-doanya. Pamit dulu semuanya. Insyaallah. Iya, saya juga pamit. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Tuyul mau istirahat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya.